Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia ini. Semoga langkah kita semuanya senantiasa mengharapkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang ajarannya senantiasa kita dalami, kita pahami, kita amalkan, kita sebarluaskan, kita perjuangkan, sehingga terbentuklah ummatan Islamiyah. Umat Islam merupakan satu kesatuan dimanapun mereka berada. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Dan pergaulilah istrimu itu dengan cara yang al-ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini merupakan satu awalan dari membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Bagaimana kita berupaya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya adalah bergaul dengan cara yang terbaik, yang kita istilahkan dengan husnul muasyarah. Pergaulan yang baik itu yang bagaimana? Padahal dari semula awalnya sebelum pernikahan di sana terdapat ta'aruf. Li ta'arufu, untuk saling mengenal siapa calon istri atau suami kita itu. Dari sana kemudian kita berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Komunikasi dengan cara yang baik dari dua latar belakang keluarga asalnya. Masing-masing dibesarkan oleh orang tua mereka masing-masing. Kemudian menyatu dalam satu bahtera rumah tangga. Ini bukan suatu hal yang mudah jika tidak diniatkan lillahi ta'ala, untuk ibadah karena Allah. Jadi membangun kehidupan rumah tangga yang baik adalah ketika kita semuanya masing-masing mempelai yang akan membangun rumah tangga itu, hendaknya mereka niatkan ini adalah lillahi ta'ala, untuk ibadah. Ibadahnya adalah al-mu'amalah. Jadi ibadah dalam artian pergaulan manusia, tetapi yang sudah diikat oleh akad nikah, yang membedakan dengan pergaulan-pergaulan yang lainnya. Yang semula pekerjaan-pekerjaan dan tindakan itu diharamkan, kemudian memasuki akad nikah itu, maka mereka berdua menjadi sesuatu yang sah. Dalam artian pergaulan yang dibina oleh Islam itu dengan cara yang terbaik. Kalau dalam pendekatan ilmu komunikasi kita kenal homofili, yaitu mencari titik-titik temu mana kira-kira, karena masing-masing memiliki sifat, antara suami dan istri memiliki sifat yang berbeda. Tetapi kita jangan mengeksploitasi, jangan memperbanyak perbedaan itu yang kita lihat. Yang kita harus dekatkan adalah bagaimana homofili. Homofili adalah mencari titik temu mana yang sama, mana yang baik, itu kita sepakati bersama dalam kehidupan rumah tangga itu.
Dengan demikian maka kita ketika memperbanyak homofili, yaitu titik-titik temu untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyingkirkan heterofili. Ya, heterofili berarti perbedaan-perbedaan yang mungkin ada karena memang sifat manusia satu dengan yang lainnya. Istilahnya kalau dalam pepatah orang tua kita dulu, rambut bisa hitam tapi pikiran tentu berbeda. Tetapi ketika kita meniatkan itu sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berupaya mencari mana kebaikan-kebaikan husnul muasyarah. Husnul muasyarah kemudian muncul dari husnul muasyarah itu ada husnul bizzah. Husnul bizzah perilaku yang baik, yaitu mulai dari raut muka kita, wajah kita yang ya tersenyum kepada sang istri pun juga menyambut baik apa yang menjadi kehendak dari suami diikuti demikian rupa, karena suami merupakan pemimpin rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan cara yang terbaik. Bergaul dengan cara yang terbaik mulai dari ucapan. Jangan sampai ada ucapan kita yang menyakitkan pihak lain, terutama sang istri atau dari istri ke suami. Dan kita melihat bahwasanya Al-Quran menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Laki-laki itu menjadi pemimpin dari sang istri. Karena apa? Karena sebagian telah dilebihkan dari sebagian yang lainnya, kekuatan fisiknya, wa bima anfaku, dan karena sang suami memberikan nafkah. Suami memberikan nafkah. Karena suami itu dia memimpin, maka dia harus bisa bekerja secara baik, menghasilkan sesuatu yang produktif untuk pemenuhan kebutuhan dan ekonomi keluarganya itu. Paling tidak seperti itu. Oleh karena itu maka suami hendaknya dipersyaratkan udah punya pekerjaan. Bagaimana kalau laki-laki belum punya pekerjaan? Berarti dia belum mampu. Dan kalau belum mampu seperti itu, hadis Nabi menyatakan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farj. Wahai generasi muda, wahai kaula muda, jika engkau telah mampu untuk menikah, maka menikahlah engkau, karena menikah itu akan bisa menundukkan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Dan jika belum mampu untuk menikah karena memang misalnya belum bekerja, belum berpenghasilan, atau dia belum matang secara kejiwaan, maka hendaknya ia berpuasa. Fa innalahu wijaun, karena dengan berpuasa itu dia memiliki perisai. Ada perisainya, pengendalinya. Seperti yang sedang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Meskipun badan kita lemah, badan kita lunglai, tetapi jiwanya tetap terpancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan kita membina kalbu kita. Kita membina fisik kita sekaligus. Yang semula misalkan makannya 3 kali atau minimal 2 kali. Sekarang ya 2 kali juga sesungguhnya, sahur dengan buka. La yazalu ummati fi khair ma'ajilul fitro. Umatku ini masih tetap akan baik selama mereka mempercepat atau mendahulukan iftarnya. Iftar baik individu, keluarga atau jama'i itu berbuka, takjil istilahnya gitu. Takjil dulu kemudian baru melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nanti setelah sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah, ba'diyah, kemudian pulang baru berbuka, menyantap makanan yang beratnya gitu istilahnya ya. Jadi ya nasi apa segala macam itu. Tapi kalau yang awalan cukup dengan 3 kurma atau 5 kurma atau 7 kurma. Itu udah bisa memperkuat ketahanan fisik kita. Karena kita mengejar waktu sholat maghrib di awal. As-sholatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktu itu yang afdol.
Kemudian langkah yang berikutnya, bagaimana supaya kita membina keluarga yang bahagia, yang sejahtera itu. Di sana tadi bahwasanya sang suami bekerja, menghasilkan sesuatu, istri mengelola kehidupan rumah tangga. Bagaimana kalau istrinya sudah bekerja juga? Ya itu tergantung dari perjanjian. Misalkan kalau di dalam fikih Islam ada perjanjian sebelum mereka masuk pada akad nikah, sebelum pernikahan itu. Apakah calon suami yang itu memperbolehkan ketika nanti sang istri sudah menjadi istrinya bekerja di luar kantor, di luar rumah maksudnya, bekerja di luar rumahnya, di perkantoran, di usaha-usaha dan sebagainya, atau tidak diizinkan. Itu tergantung dari mereka berdua. Jika tidak diizinkan, maka istri harus taat. Ini kuncinya adalah istri harus taat, karena ketaatan istri kepada sang suami itu akan mengantarkan kepada surga, jannatun naim. Walaupun dia tidak berkarir di luar, tapi dia bisa bekerja dari rumahnya, yaitu mengasuh anaknya nanti jika sudah punya anak. Jika belum pun, dia bisa bekerja dari rumah, karena sekarang sudah banyak yang bekerja dengan online, media online, bekerja dari rumah. Apa itu ya, semacam pengiriman barang, apa segala macam, jual beli barang dari rumah. Itu dengan cara online sangat terbantu, dan itu akan bisa membantu ekonomi keluarga. Jika sang suami misalnya terkena PHK, maka sebenarnya di sini ekonomi keluarga itu masih tetap bisa berjalan, karena sang istri tetap produktif dari rumahnya. Atau sang istri bekerja dari luar rumah, istrinya bekerja di kantor, masih tetap menghasilkan. Apa-apa yang dihasilkan secara bersama itu menjadi milik mereka berdua. Dan di sini kita melihat betapa Islam memberikan arahan yang bagus. Ya, karena dalam Al-Qur'an juga nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah ila akhiril ayat. Dan hendaknya sang istri itu berada dalam rumah. Artinya kalau bekerja dalam rumah, karena dia nanti juga akan mengasuh anak-anaknya, mendewasakan anaknya, membesarkan anaknya. Ini semuanya harga yang sangat mahal, yang nanti akan melahirkan generasi yang solihin, muttaqin. Oleh karena itu, tidak berorientasi pada karir, tapi pada produktivitas. Pada produktivitas bisa mencukupi rezeki yang halal itu oleh masing-masing keluarga. Ini sangat indah dan mengandung romantisisme kehidupan sosiologi keluarga. Hadirin rahimakumullah. Tadi ayat yang disebut waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna, dan sang istri itu hendaknya mereka berada dalam rumah dan jangan mereka berperhiasan dengan perhiasan masyarakat jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Misalkan mereka yang bekerja keluar rumah, ya dia ingin menunjukkan kemampuan finansialnya atau mungkin asetnya dan sebagainya, sehingga terjebak dalam peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi belakangan ini. Kehidupan yang mewah, yang hedon, ya, yang hedon menunjukkan tasnya aja berapa puluh juta misalkan, pakaiannya berapa puluh juta. Ini bukan dari akhlak Islam. Justru itu dilarang. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau berperhiasan, karena perhiasan orang wanita Arab di zaman jahiliyah itu emasnya, ya, gelangnya, kemudian kakinya gitu. Yudnina, itu ya yang di ujung kaki gitu, di bawah lutut gitu ya. Itu ya, di dekat mata kaki, betul. Itu mereka menggunakan perhiasan-perhiasan emas ya, supaya ketika berjalan gini langsung terdengar dan kelihatan itu emasnya. Itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilarang. Wala ya tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu merupakan masuk dalam tabarruj jahiliyah yang dulu, yaitu sebelum Islam. Tapi yang namanya jahiliyah itu bukan hanya terjadi di masyarakat Arab saja,
tetapi terjadi pula dalam kehidupan fase-fase yang berikutnya, termasuk di zaman postmodernisme yang sekarang ini. Kemudian waqimnas shalah, dirikanlah salat. Wati'nallaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini prinsip-prinsip membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera dalam kehidupan Islam. Dan insya Allah jika umat Islam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan rizki kepada mereka dengan rizkon halalan thayyiban. Itu kuncinya, karena setiap daging yang tumbuh atau darah yang mengalir tapi dia tercampur dengan rizki-rizki yang haram, dia lebih berhak masuk ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik. Lebih baik kita hidup sederhana, biasa, pas-pasan, tapi juga mungkin syukur-syukur kalau lebih, misalkan apa yang kita perlukan semuanya tercukupi. Nah, itu yang ideal seperti itu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan putra-putrinya sampai ke S1 atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau yang untuk S1 misalkan dengan biaya sendiri misalkan. Kalau S2 bisa dengan LPDP. Ya, ada beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh pemerintahan dan diberikan untuk program magister dan program doktor, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini semuanya merupakan bagian dari rizki yang halal, halalan thayyibah. Jika kita mendapatkannya dengan prosedur-prosedur yang benar, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kekurangan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah atau yang khilaf itu datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga sampai malam hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki kita di Masjid Al-Muhajirin yang berbahagia ini. Semoga langkah kita semuanya senantiasa mengharapkan ridho dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Rasul akhir zaman yang ajarannya senantiasa kita dalami, kita pahami, kita amalkan, kita sebarluaskan, kita perjuangkan, sehingga terbentuklah ummatan Islamiyah. Umat Islam merupakan satu kesatuan dimanapun mereka berada. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Shadaqallahul azim. Dan pergaulilah istrimu itu dengan cara yang al-ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini merupakan satu awalan dari membangun kehidupan rumah tangga yang baik. Bagaimana kita berupaya untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kuncinya adalah bergaul dengan cara yang terbaik, yang kita istilahkan dengan husnul muasyarah. Pergaulan yang baik itu yang bagaimana? Padahal dari semula awalnya sebelum pernikahan di sana terdapat ta'aruf. Li ta'arufu, untuk saling mengenal siapa calon istri atau suami kita itu.
Dari sana kemudian kita berkomunikasi dengan cara yang terbaik. Komunikasi dengan cara yang baik dari dua latar belakang keluarga asalnya. Masing-masing dibesarkan oleh orang tua mereka masing-masing. Kemudian menyatu dalam satu bahtera rumah tangga. Ini bukan suatu hal yang mudah jika tidak diniatkan lillahi ta'ala untuk ibadah karena Allah. Jadi membangun kehidupan rumah tangga yang baik adalah ketika kita semuanya masing-masing mempelai yang akan membangun rumah tangga itu, hendaknya mereka niatkan ini adalah lillahi ta'ala untuk ibadah. Ibadahnya adalah al-mu'amalah. Jadi ibadah dalam artian pergaulan manusia, tetapi yang sudah diikat oleh akad nikah yang membedakan dengan pergaulan-pergaulan yang lainnya. Yang semula pekerjaan-pekerjaan dan tindakan itu diharamkan, kemudian memasuki akad nikah itu, maka mereka berdua menjadi sesuatu yang sah. Dalam artian pergaulan yang dibina oleh Islam itu dengan cara yang terbaik. Kalau dalam pendekatan ilmu komunikasi kita kenal homofili, yaitu mencari titik-titik temu mana kira-kira, karena masing-masing memiliki sifat, antara suami dan istri memiliki sifat yang berbeda. Tetapi kita jangan mengeksploitasi, jangan memperbanyak perbedaan itu yang kita lihat. Yang kita harus dekatkan adalah bagaimana homofili. Homofili adalah mencari titik temu mana yang sama, mana yang baik, itu kita sepakati bersama dalam kehidupan rumah tangga itu. Dengan demikian maka kita ketika memperbanyak homofili, yaitu titik-titik temu untuk sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyingkirkan heterofili. Ya, heterofili berarti perbedaan-perbedaan yang mungkin ada karena memang sifat manusia satu dengan yang lainnya. Istilahnya kalau dalam pepatah orang tua kita dulu, rambut bisa hitam tapi pikiran tentu berbeda. Tetapi ketika kita meniatkan itu sebagai satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berupaya mencari mana kebaikan-kebaikan husnul muasyarah. Husnul muasyarah kemudian muncul dari husnul muasyarah itu adalah husnul bizzah. Husnul bizzah perilaku yang baik, yaitu mulai dari raut muka kita, wajah kita yang tersenyum kepada sang istri pun juga menyambut baik apa yang menjadi kehendak dari suami, diikuti demikian rupa, karena suami merupakan pemimpin rumah tangga. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah dengan cara yang terbaik. Bergaul dengan cara yang terbaik mulai dari ucapan. Jangan sampai ada ucapan kita yang menyakitkan pihak lain, terutama sang istri atau dari istri ke suami. Dan kita melihat bahwasanya Al-Quran menyatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu. Laki-laki itu menjadi pemimpin dari sang istri. Karena apa? Karena sebagian telah dilebihkan dari sebagian yang lainnya, kekuatan fisiknya, wa bima anfaqu, dan karena sang suami memberikan nafkah. Suami memberikan nafkah karena suami itu dia memimpin, maka dia harus bisa bekerja secara baik, menghasilkan sesuatu yang produktif untuk pemenuhan kebutuhan dan ekonomi keluarganya itu, paling tidak seperti itu. Oleh karena itu maka suami hendaknya dipersyaratkan udah punya pekerjaan. Bagaimana kalau laki-laki belum punya pekerjaan? Berarti dia belum mampu. Dan kalau belum mampu seperti itu, hadis Nabi menyatakan, ya ma'syarus sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farj.
Wahai generasi muda, wahai kaula muda, jika engkau telah mampu untuk menikah, maka menikahlah engkau, karena menikah itu akan bisa menundukkan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita. Dan jika belum mampu untuk menikah karena memang misalnya belum bekerja, belum berpenghasilan, atau dia belum matang secara kejiwaan, maka hendaknya ia berpuasa. Fa innalahu wijaun, karena dengan berpuasa itu dia memiliki perisai. Ada perisainya, pengendalinya. Seperti yang sedang kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Meskipun badan kita lemah, badan kita lunglai, tetapi jiwanya tetap terpancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Ramadan kita membina kalbu kita. Kita membina fisik kita sekaligus. Yang semula misalkan makannya 3 kali atau minimal 2 kali, sekarang ya 2 kali juga sesungguhnya, sahur dengan buka. La yazalu ummati fi khair ma'ajilul fitro. Umatku ini masih tetap akan baik selama mereka mempercepat atau mendahulukan iftarnya. Iftar baik individu, keluarga atau jama'i, itu berbuka, takjil istilahnya gitu. Takjil dulu, kemudian baru melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Nanti setelah sholat maghrib berjamaah, kemudian sholat sunnah, ba'diyah, kemudian pulang, baru berbuka, menyantap makanan yang beratnya gitu istilahnya ya. Jadi ya nasi apa segala macam itu. Tapi kalau yang awalan cukup dengan 3 kurma atau 5 kurma atau 7 kurma. Itu udah bisa memperkuat ketahanan fisik kita, karena kita mengejar waktu sholat maghrib di awal. As-sholatu fi awwali waktiha. Sholat di awal waktu itu yang afdol. Kemudian langkah yang berikutnya, bagaimana supaya kita membina keluarga yang bahagia, yang sejahtera itu. Di sana tadi bahwasanya sang suami bekerja, menghasilkan sesuatu, istri mengelola kehidupan rumah tangga. Bagaimana kalau istrinya sudah bekerja juga? Ya itu tergantung dari perjanjian. Misalkan kalau di dalam fikih Islam ada perjanjian sebelum mereka masuk pada akad nikah, sebelum pernikahan itu. Apakah calon suami yang itu memperbolehkan ketika nanti sang istri sudah menjadi istrinya bekerja di luar kantor, di luar rumah maksudnya, bekerja di luar rumahnya, di perkantoran, di usaha-usaha dan sebagainya, atau tidak diizinkan. Itu tergantung dari mereka berdua. Jika tidak diizinkan, maka istri harus taat. Ini kuncinya adalah istri harus taat, karena ketaatan istri kepada sang suami itu akan mengantarkan kepada surga, jannatun naim. Walaupun dia tidak berkarir di luar, tapi dia bisa bekerja dari rumahnya, yaitu mengasuh anaknya nanti jika sudah punya anak. Jika belum pun, dia bisa bekerja dari rumah, karena sekarang sudah banyak yang bekerja dengan online, media online, bekerja dari rumah. Apa itu ya, semacam pengiriman barang, apa segala macam, jual beli barang dari rumah. Itu dengan cara online sangat terbantu, dan itu akan bisa membantu ekonomi keluarga. Jika sang suami misalnya terkena PHK, maka sebenarnya di sini ekonomi keluarga itu masih tetap bisa berjalan, karena sang istri tetap produktif dari rumahnya. Atau sang istri bekerja dari luar rumah, istrinya bekerja di kantor, masih tetap menghasilkan. Apa-apa yang dihasilkan secara bersama itu menjadi milik mereka berdua. Dan di sini kita melihat betapa Islam memberikan arahan yang bagus. Ya, karena dalam Al-Qur'an juga nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimnas shalah wa atinaz zakah ila akhiril ayat. Dan hendaknya sang istri itu berada dalam rumah. Artinya kalau bekerja dalam rumah, karena dia nanti juga akan mengasuh anak-anaknya, mendewasakan anaknya, membesarkan anaknya. Ini semuanya harga yang sangat mahal, yang nanti akan melahirkan generasi yang solihin, muttaqin. Oleh karena itu, tidak berorientasi pada karir, tapi pada produktivitas.
pada produktivitas, bisa mencukupi rezeki-rezeki yang halal itu oleh masing-masing keluarga. Ini sangat indah dan mengandung romantisisme kehidupan sosiologi keluarga. Hadirin rahimakumullah. Tadi ayat yang disebut waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna, dan sang istri itu hendaknya mereka berada dalam rumah dan jangan mereka berperhiasan dengan perhiasan masyarakat jahiliyah. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Misalkan mereka yang bekerja keluar rumah, ya dia ingin menunjukkan kemampuan finansialnya atau mungkin asetnya dan lain sebagainya, sehingga terjebak dalam peristiwa-peristiwa yang seperti terjadi belakangan ini. Kehidupan yang mewah, yang hedon, ya, yang hedon menunjukkan tasnya aja berapa puluh juta misalkan, pakaiannya berapa puluh juta. Ini bukan dari akhlak Islam. Justru itu dilarang. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah engkau berperhiasan, karena perhiasan orang wanita Arab di zaman jahiliyah itu emasnya, ya, gelangnya, kemudian kakinya gitu. Yudnina, itu ya yang di ujung kaki situ, di bawah lutut gitu ya. Itu ya, di dekat mata kaki, betul. Itu mereka menggunakan perhiasan-perhiasan emas ya, supaya ketika berjalan gini langsung terdengar dan kelihatan itu emasnya. Itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dilarang. Wala ya tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Itu merupakan masuk dalam tabarruj jahiliyah yang dulu, yaitu sebelum Islam. Tapi yang namanya jahiliyah itu bukan hanya terjadi di masyarakat Arab saja, tetapi terjadi pula dalam kehidupan fase-fase yang berikutnya, termasuk di zaman postmodernisme yang sekarang ini. Kemudian waqimna shalah, dirikanlah salat. Wati'nallaha wa rasulah, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Ini prinsip-prinsip membangun keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera dalam kehidupan Islam. Dan insya Allah jika umat Islam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melimpahkan rizki kepada mereka dengan rizkon halalan thayyiban. Itu kuncinya, karena setiap daging yang tumbuh atau darah yang mengalir tapi dia tercampur dengan rizki-rizki yang haram, dia lebih berhak masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Lebih baik kita hidup sederhana, biasa, pas-pasan, tapi juga mungkin syukur-syukur kalau lebih, misalkan apa yang kita perlukan semuanya tercukupi. Nah, itu yang ideal seperti itu, sehingga bisa menyekolahkan anaknya, mengkuliahkan putra-putrinya sampai ke S1 atau jenjang yang lebih tinggi lagi. Tapi kalau yang untuk S1 misalkan dengan biaya sendiri misalkan. Kalau S2 bisa dengan LPDP. Ya, ada beasiswa-beasiswa yang dikelola oleh pemerintahan dan diberikan untuk program magister dan program doktor, baik di dalam negeri ataupun di luar negeri. Ini semuanya merupakan bagian dari rizki yang halal, halalan thayyibah. Jika kita mendapatkannya dengan prosedur-prosedur yang benar, barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada kekurangan dan khilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah atau yang khilaf itu datang dari saya sendiri. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.